Masih ingat soal live berbahaya itu ya, yang mandi malam-malam, mandi dingin-dingin, manula sampai kedinginan untuk dapat saweran. Itu ternyata orangnya namanya Sultan Ahyar tuh. Dan dia bangga telah melakukan itu gitu. Dan kebanggaan ini kemudian juga dia sampai ngehina netizen ya. Bisa kayak gini nggak? Dia bangga viral. Menurut dia prestasi sampai diundang stasiun TV. Ini juga stasiun TV-nya menurut saya nggak bener gitu. Kayak gini kalau diglorifikasi akhirnya membuat dia semakin bangga gitu. Dan menghina orang lain. Viral karena ini kan mirip orang yang terkenal gara-gara ngencingin air zam-zam gitu. Viral karena aib, tapi bagi dia tuh prestasi gitu kan. Lebih dari itu kemudian dia justru mau pamerin tuh, pamer beli motor mewah segala macam. Selama ini yang nyawer mungkin beranggapan kasihan nenek itu kasih duit, ternyata tidak hanya dipakai untuk makan, tapi dipakai untuk beli kebutuhan tersier gitu kan. Barang mewah itu kan kebutuhan tersier, bukan kebutuhan primer lagi gitu kan. Udah gitu, oh dia malah ngeledek netizen bisa beli kayak gini nggak gitu kan. Gila, ini kalau habis ini masih ada yang dukung kayak gini sih, ya sama sakit jiwanya sih. Lalu kemudian di stasiun TV itu ditawarin sama John LBF itu yang suka nawar-nawar orang kerja gitu. Pilihannya hanya ada dua, Mas. Mas hentikan, Mas kerja di tempat saya John LBF sangat keberatan. Titik. Karena saya pastikan kalau sampai ini nanti saya muncul di beranda saya, ada Mas melakukan aktivitas itu lagi, saya proses dan saya pastikan Mas masuk penjara. Pegang uangnya, ya. Alhamdulillah, syukur, amin. Geredaan paling digaji, bos. Bu, kalau bisa, ya, bukan kalau bisa, saya minta ibu jangan lagi ada di kolam disiram-siram. Berhenti saya. Ya, berhenti ya, berhenti. Bu ya. Nanti daripada yang lain kena masalah semua ya. Berhenti. Janji tetap ya, Bu. lo hadir tiang li madrasah li tunggu. Kan bisa nanti mungkin ibunya lagi mengarah duit lalu hadir bersih-bersih atau apa atau banyak lah. Yang penting jangan nyiksa orang tua deh. Apa yang dilakukan dia kemudian? Dia menghina tawaran itu dong. Dia bilang gajinya kecil-kecilan kalau 6 juta. Dia sendiri bisa menghasilkan kayak gitu dari kegiatannya di rumah itu. Terus dia nyenggol Raffi Ahmad pengen dapat lebih gede. Sama salah satu stasiun TV malah nggak dapat apa-apa. Terbang dari Lombok ke Jakarta cuma dapat capeknya doang. Bertemu sama Mas John malah nggak dikasih apa-apa. Minta 200 nggak dikasih. Malah ditawarin kerja dapat 6 juta. Di rumah bisa kita dapat 6 juta. Saya mau minta sama Mas Raffi Ahmad aja yang lebih berduit daripada Mas John. Sorry Mas John, saya pengen minta duit sama Bang Raffi Ahmad doang dulu nih. Senggol dong Bang Raffi, yang lebih kaya. Senggol dong kami di sini. Aduh, nggak ngerti ngomong. Tapi ya teman-teman ya, sebenarnya bukan orang ini yang salah. Yang salah itu siapa? Yang salah itu lu. Ya lu, kalian, kamu yang suka nyawer live begini nih yang salah. Menurut saya orang ini adalah pengemis online ya. Saya setuju. Saya udah menulis soal pengemis online itu sejak zaman blog dulu. Belasan tahun yang lalu itu suka ada orang ngemis. Dulu ngemisnya cuman berbeda medium aja. Dulu mediumnya blog. Jadi orang akan komentar di postingan-postingan blog orang, di DM message segala macam bahwa dia butuh bla 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 bla. Itu menurut saya pengemis online. Lalu orang ngasih gitu. Ya sama kayak gini, yang dikira membantu orang untuk kebutuhan primer, untuk makan segala macam, ternyata untuk kebutuhan tersier orang nggak butuh dibantu. Makanya sampai sekarang pun masih ada model pengemis kayak gitu, saya nggak pernah bantu gitu. Ini mirip dengan pengemis di lampu merah segala macam gitu, yang terbukti kan kemudian bahwa pengemisnya itu punya mobil segala macam. Sementara yang bantu naik motor butut, kan jalan kaki gitu. Kenapa? Karena dikira ngasih cuma 2.000, kasihan buat makan. Ternyata yang dibantu itu kaya, karena 2.000 kali 1.000 orang aja udah berapa gitu kan. Nah makanya bagi yang masih suka sawer tuh please stop. Kalau pengen menghentikan yang kayak gini bukan dengan laporin polisi, bukan dengan menghujatnya segala macam, dia makin bangga kok, dia makin seneng gitu. Dengan cara stop. Kalau kalian stop ngasih, dia nggak akan melakukan lagi gitu. Dan ini itu hasilnya jutaan teman-teman. Bayangin itu bisa beli. Terus 6 juta aja dihina sama dia. Karena apa ini jutaan? Saya tuh baru tahu ya ternyata. Kalau kita nyawer koin-koin di TikTok itu kan memang ada harganya. Dan saya baru tahu singa itu harganya bisa 5 juta itu. Kan suka ada orang nyawer pakai singa itu. Orang seneng di singa. Saya lihat ternyata itu harganya sekitar 5 juta. Bayangin. Orang dapat itu 5 juta. Orang lain yang nggak ngemis-ngemis dapat itu setengah mati. Ini mental yang jelek sekali kalau orang kayak gini diekspos lalu kemudian
diglorifikasi, lalu kemudian mengilhami orang lain yang malas kemudian jadi ngemis. Mental malas, mental ngemis ini akan semakin semakin subur gitu. Tapi sekali lagi, saya nggak pernah nyalahin pengemisnya, saya lebih suka nyalahin yang ngasih gitu. Kalau yang ngasih nggak ada, ya pengemis ini bakal nggak ada gitu. Nah sekarang dengan lihat kesombongan dia, dengan lihat yang didapat mungkin lebih banyak dari yang nyawer gitu, apakah kalian tetap mau nyawer pengemis-pengemis online begini? Dan bagi pengemis-pengemis online, jangan bangga dong, masa terkenal populer gara-gara ngemis, bangga sih. Viral gara-gara ngemis, bangga. Aduh, kalau generasi muda kayak gini mau jadi apa bangsa ini nih? Harusnya malu ya. Tapi sekarang emang zaman udah akhir zaman, udah kebalik-balik. Hal-hal yang harusnya bikin orang malu itu sekarang justru bikin orang bangga gitu. Ya, ini tanda-tanda akhir zaman. Oke ya, stop nyawer pengemis online.